Allah. Al-hikmatul hadiyatu wal arba'un yang bagi ayyadura kalamul alim billahi ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Al-awwal at-tadhkir bin-ni'ami wal-thani ilzamu ta'ati wal-thalithu ijtinabul maksiyah. Kullu 'alimin akhadha yatakallamu ma'al 'amati bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha wa huwa qattan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat Islam wal iman. Nikmat Allah masih memberikan kepada kita untuk punya kesempatan berkumpul di tempat yang mulia untuk melanjutkan daripada kajian Al-Hikam dari Imam Abdullah bin Al-Bil Haddad, melanjutkan daripada hikmah yang ke-41 sebagaimana yang telah kita sampaikan dan kita pelajari bersama minggu yang lalu. Beliau mengatakan di dalam hikmahnya, hendaknya bagi seorang alim atau ulama yang mengerti tentang hukum dan ahkam dan ilmu keagamaan tentang halal dan haram daripada orang-orang pilihan Allah di atas muka bumi ini sebagai pelanjut estafet dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jika berhadapan dengan umumnya orang yang beriman di dalam memberikan pelajaran dan nasihat, mau'izatul hasanah, atau di dalam penyampaian khutbahnya di hadapan umumnya orang yang beriman, yang pertama mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menghitung dan saking banyaknya nikmat. Nikmat yang berkaitan dengan jasmani kita saja begitu banyak: mata, telinga, kaki, tangan, mulut, nikmat bisa bernafas, dan semua itu dari beragam nikmat Allah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, tidak ada keuntungan, tidak ada tagihan. Sehingga dengan kita mengajak dan memberitahukan khususnya kepada para dai, orang-orang yang berilmu di dalam agama, senantiasa untuk mengajak orang ingat akan nikmat Allah. Karena dengan mengingat nikmat Allah
akan timbul di dalam hati sesuatu kemuliaan yang sangat besar, pemahaman yang sangat besar. Sebagai bentuk atau bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Nikmat bisa doa, masih melakukan ketaatan, nikmat yang masih kita barusan kita lakukan bisa sholat berjamaah, itu kan nikmat dari Allah. Agar kita bersyukur akan nikmat tersebut. Dan dari sekian banyak di antara orang-orang yang beriman, tidak semua mengisi dari depan daripada masjid-masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Tapi yang ngisi masjid itu dianugerahkan Allah kenikmatan, sehingga dia mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Langkah kakinya menuju masjid. Satu langkah pertama mengangkat derajatnya. Langkah yang kedua menghapus dosa-dosa kesalahannya. Itu kan nikmat. Belum lagi sampai ke masjid. Sampai di masjid mereka ketika masuk di dalam masjidnya beriktikaf. Berdiam dalam arti iktikaf selama berada di dalam masjid, pahala. Kemudian mendirikan sholat berjamaah, pahala. Nah, ketaatan seperti itu siapa yang memberikan, yang memudahkan? Allah. Nikmatnya di mana? Nikmatnya pahalanya banyak yang didapat. Habis daripada sholat berjamaah, nggak langsung pulang, duduk. Ada yang membaca Al-Quran sembari menunggu isya, ada yang mendengarkan kajian sampai waktunya isya. Bukankah itu nikmat? Nikmat dari Allah. Nah, ketika kita banyak mengingat dan memikirkan nikmat-nikmat apa tersebut, maka akan timbul di dalam hati dan diri kita atau pikiran kita rasa bersyukur besar, rasa bersyukur yang sangat mendalam kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kita lanjutkan. Wadani yuzar ta'ala, kepada para alim, ahli agama, para dai, para ulama, ketika berhadapan dengan awamnya orang-orang yang beriman, hendaknya mereka senantiasa memberikan peringatan atau mengingatkan agar senantiasa kita orang beriman, Islam, mukmin muslim, ilzamu ta'at, melazimkan taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah kenapa harus dilazimkan? Dilazimkan itu maksudnya jangan ditinggal. Pelaksanaannya bersifat berkelanjutan. Ada berkelanjutannya dikatakan wajib, dan ada berkelanjutan yang sifatnya sunnah.
intinya dilazimkan. Dilazimkan itu terus menerus di dalam pelaksanaan. Kalau lazimnya wajib, maka tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Lazimkan terus. Contoh, mendirikan sholat malam, mengerjakan puasa Ramadan, mengeluarkan zakat harta, kemudian jika dia termasuk dari orang yang mampu, maka wajib untuk menaikkan haji dan umroh. Nah, ini lazimnya bersifat fardu. Di luar daripada itu, ada lazim yang dikatakan sunnah, melazimkan diri kita terhadap perbuatan taat kepada Allah, tapi dari sunnah yang didatangkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Gunanya apa? Untuk menambah daripada banyak kebaikan, pahala dan keuntungan bagi yang melakukannya. Imam Al-Ghazali mengumpamakan dari setiap yang dinamakan wajib di dalam Islam itu adalah modal bagi seorang pedagang. Dan sunnah-sunnah di luar wajib yang kita lakukan, baik itu ibadahnya sholat atau yang berkenaan dengan harta benda, maka itu diumpamakan keuntungan daripada perdagangan akhirat yang kita lakukan. Modalnya wajib, modalnya yang difardukan, keuntungannya sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Nah, di dalam pelaksanaan semua itu, mau fardu, wajib atau sunnah, itu dinamakan ketaatan, taat. Nah, taat ini ya jangan tidak dilazimkan. Jadi ingatkan umumnya orang-orang mukmin, orang Allah maksudnya, bagi para ulama adalah yang kedua melazimkan taat. Dan yang ketiga ijtinabul maksiat, ingatkan mereka agar menjauh dari maksiat. Dan yang ketiga mengingatkan orang-orang yang beriman agar menjauhi diri dari maksiat. Karena setiap maksiat ada konsekuensi, sebagaimana setiap perbuatan taat ada ganjaran. Nah, ini ingatkan tiga hal ini bagi seorang pendakwah. Jangan keluar dari tiga ini, atau yang berkaitan dari salah satu tiga perkara ini. Nikmat Allah, melazimkan perbuatan taat, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Allah di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul Muhammad SAW.
Dan ulil amri. Ulil amri di sini istilah. Ada pandangan di dalam firman Allah pada kalimat ulil amri. Ulil amri ini ada yang mengatakan al-fuqaha wal ulama alladzina yu'allimuna an-nasa orang fakih. Ya, fakih itu paham terhadap ilmu agama, fakih halal dan haram, fakih terhadap ibadah, perkara ibadah, fakih terhadap muamalah. Itu pendapat yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada lagi yang berpendapat daripada tafsir ayat ini ulil amri minkum adalah seorang penguasa, pemimpin. Nah, tapi dalam bentuk ketaatannya, kalau taat kepada Allah, taat kepada Nabi, itu komen, tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi protes. Kalau sudah Allah bilang seperti itu, ya ini. Kalau sudah Nabi Muhammad bilang seperti ini, ya udah seperti itu. Kalau Allah bilang dan Nabi Muhammad bilang perintahkan seperti itu, ya udah seperti itu. Tidak ada komentar. Ya. Tapi boleh bertanya. Kalau komen, enggak. Nah, untuk ulil amri, pemimpin, atau penguasa, mereka bukan para nabi dan rasul. Kalau nabi masuk, terjaga dari perbuatan yang tidak bagus, terjaga dari dosa. Tapi kalau selain nabi dan rasul, para pemimpin, para penguasa tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, Nabi menjelaskan kriteria ulil amri yang dimaksudkan di dalam Islam. Di dalam ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau penguasanya, ini hadis yang diriwayatkan olehnya Al-Imam Tirmidzi, meriwayatkan juga. Dan dikatakan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad berkata, ba'atha Rasulullah sariyatan. Pernah suatu ketika Nabi mengutus umat Islam untuk berperang jihad fisabilillah, syariah. Ada namanya syariah, ada namanya ghazwah. Kalau diartikan maknanya tak jauh beda, sama artinya. Ghazwatun perang, syariatun perang. Cuma di sini mana yang membedakan kalimat syariah atau ghazwah? Kalau kalimatnya ghazwah, berarti di dalam perang itu Nabi
kalau kalimat perangnya Sariyah, Nabi mengutus sahabat sebagai perwakilan beliau. Nabinya tidak hadir, tapi Nabi menunjuk fulan sebagai ulul amri, pemimpinnya. Ini mewakilkan daripada Nabi sendiri, karena Nabi tidak hadir di dalam perang tersebut, tapi Nabi menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi pemimpin di dalam peperangan yang dihadiri. Nah, ini kalimat ini yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin atau penguasa di antara kalian. Nabi mengutus ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan musta'mala alaihim rajulan. Jadi Nabi kumpulkan beberapa sahabat dan Nabi perintahkan untuk keluar berperang. Sedangkan Nabi sendiri tidak hadir peperangan, Nabi ada di Madinah. Ini Sayyidina Ali meriwayatkan hadis ini. Dan Nabi menunjuk rajulan, satu orang dari kelompok yang diutus untuk maju ke medan perang dari kalangan sahabat Ansor. Ada Muhajir, ada Ansor. Sahabat Muhajir, sahabat Ansor. Dari kalangan Ansor salah satunya ditunjuk sama Nabi yang mewakili kepemimpinan di medan perang selama keluar fisabilillah berjihad. Falamma kharaju, ketika mereka sudah keluar, wajada alaihi fi syai', terjadi satu kejadian yang perintahnya langsung datang dari pemimpin yang memimpin, yang ditunjuk sama Nabi untuk memimpin peperangan ini. Kalau di sini tidak disebutkan namanya, tapi di dalam riwayat yang lain, di dalam tafsir Al-Bawawi, itu yang ditunjuk Nabi namanya Abdullah bin Dzabah. Tapi kalau dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, ini tidak disebutkan namanya. Maka dikumpulkanlah ini prajurit dan diperintahkan artinya yang memerintah siapa? Yang ditunjuk Nabi jadi pemimpin ini tadi. Diperintahkan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Kejadian ini belum jauh dari kota Madinah, masih baru beberapa hitungan satu harian perjalanan keluar dari Madinah. Jadi belum jauh. Dikumpulkanlah kayu bakar, dinyalakan api. Lalu pemimpin ini memerintah mengatakan seperti ini kepada prajuritnya, sahabat yang lain. Alaysa amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tudhimni, bukankah kalian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mentaatiku? Nah, kan dia ditunjuk jadi pemimpin sama Nabi. Bukankah Nabi memerintahkan kalian untuk taat kepada
pemimpin dan aku adalah pemimpin kalian. Qalu, maka mereka menjawab. Ya, kelompok para sahabat ini, rombongan ini menjawab yang keluar di jalan Allah. Bala, ya betul. Rasul menunjuk kamu menjadi seorang pemimpin di dalam peperangan ini. Karena Nabi tidak hadir, namanya Sariyah tadi. Setelah dikumpulkan itu kayu bakar, dinyalakan apinya, diperintahkan untuk masuk. Mungkin maksud ini pemimpin ini nguji, ngetes. Taat enggak sama Nabi? Karena Nabi sudah menunjuk aku sebagai wakilnya untuk menjadi pemimpin. Kalau Nabi yang hadir di peperangan, Nabi yang pimpin, Nabi yang jadi ulil amri, pemimpinnya. Nah itu dinamakan uswah. Tapi karena ini dinamakan Sariyah, Nabi kan tidak hadir kalau Sariyah, tapi perang juga. Maka Nabi menunjuk satu orang untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin. Nah pemimpin yang ditunjuk ini menyuruh mengumpulkan kayu bakar itu kan disuruh masuk ke dalam api untuk menguji dari prosesnya, karena dia merasa perwakilan dari Nabi Muhammad. Artinya dia yang memimpin, hanya saja dia bukan seorang nabi, itu aja. Dia cuma mendapat ditunjuk mewakilkan kepemimpinan. Ketidakhadiran Nabi dalam perang ini, dialah sebagai pemimpinnya. Aku cuma ingin kalian loncat masuk ke dalam itu api. Kan pemimpin wajib ditaati, kata Nabi, perintah ini. Jadi kalau sudah perintahnya dari Allah dan perintahnya dari Nabi, tidak ada komentar. Tapi masalah ini, kalimatnya betul perintah dari Nabi. Masalahnya, tanda tanyanya, yang memerintah bukan seorang Nabi, hanya diwakilkan menjadi perwakilan kalimat yang keluar dari Nabi sebagai pemimpin. Karena Nabi tidak hadir. Nah, dia merasa seorang pemimpin. Nabi memerintahkan untuk umat Islam taat kepada pemimpin. Si pemimpin ini dari sahabat yang ditunjuk Ansor memerintahkan meloncat masuk ke dalam api yang menyala. Apa jawab mereka? Para sahabat yang diperintahkan, apakah langsung mentaati? Karena yang memimpin perang yang ditunjuk sama Nabi ini langsung sebagai penggantinya Nabi Muhammad, kedudukannya. Terdiam semua. Seoncat. Kalau matinya kena senjata musuh, fine aja, gak apa-apa. Memang itu yang dicari, namanya perang. Tapi ini musuhnya api, bukan orang-orang kafir. Tapi dia seorang pemimpin. Kata Nabi, pemimpin wajib ditaati. Nah ini perintah dari pemimpin, cuma perintahnya loncat ke dalam api. Nah ini gak ada yang berani komentar. Sahabat hingga tampil satu orang. Satu orang ini seorang pemuda, masih muda tapi cerdas. Ini berkata, innama farartu ila rasulillahi minan nar fala ta'jalu hatta talqu Rasulullah. Pemuda ini mengatakan kepada siapa? Kepada semua sahabat atau beberapa
kelinting sahabat yang disuruh, yang hadir di Ghazwahnya di Sariyah peperangan ini, yang diperintahkan mencat kaki, tampil pemuda ini. Hanya saja kalian yang diperintahkan oleh pemimpin kita agar loncat masuk ke dalam api ini, tidak bisa mengelak dalam hal ini. Tapi kalau itu dibetulkan oleh Rasulullah, kita tidak bisa menghindar untuk tidak loncat atau masuk ke dalam itu api karena perintah dari pemimpin kita, sehingga Nabi Muhammad membenarkan perintah tersebut. Kalau memang Rasulullah membetulkannya, maka wajib atas kita yang diminta untuk masuk ke dalam api, meski taruhannya nyawa, artinya mati terbakar. Hanya saja tanya pemuda ini yang mampu memutuskan iya dan tidak itu cuma Nabi Muhammad. Ayo kita balik, kita selesaikan ini masalah. Nah, perintah ini kan masalah nih. Masalahnya apa? Loncat ke api, masuk ke api. Nah, dari ini hadis pertama kita bisa petik hikmahnya, Pak. Kalau ada permasalahan, jangan pernah mengambil keputusan sendiri dalam keadaan emosi, dalam keadaan tergesa-gesa. Siapa yang tidak marah disuruh perintah masuk ke api? Oh, emosi lah. Kita ini mau berperang tapi kok disuruh bunuh diri. Cuma yang menyuruhnya memerintahkan pemimpin, karena Nabi yang tunjuk dia langsung. Pemuda yang cerdas ini, yang tidak dia langsung mengikuti perintah. Yuk kita ambil jawaban, dapati jawaban dari langsung dari Nabi. Adik mereka. Kalau memang Nabi membetulkan kata pemimpin kita masuk ke api, masuk kita. Tapi kalau sebaliknya, ada lain lagi kondisinya. Akhirnya apa yang terjadi? Diceritakanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pemimpin kita begini begitu. Apa keputusannya? Didengarkan sama Nabi. Didengarkan sampai tuntas. Tidak diputus, tidak dikat sama Nabi. Nah, ini juga ada etika. Kalau orang sedang berbicara, jangan diputus. Selesaikan dia penjelasannya. Ada orang bertanya, jangan diputus. Ini bagian dari adab. Jangan tidak dihargai. Nabi itu mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Supaya apa? Supaya clear, jelas permasalahannya dan mudah untuk mendapatkan jawaban, jalan keluarnya. Setelah selesai daripada penjelasan, Nabi mengabarkan kepada Ibrahim dan kepada semua yang hadir di dalam peperangan tadi. Kata Nabi, "Lau khaltumuha ma kharajtum minha abada. Innama ta'atu il-ma'ruf." Akhrajahu Sahih min hadits Al-Amash wa Sahih Bukhari, juga disebutkan kisah ini di dalam Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Al-Muslim. Sahih Muslim. Tafaqun alaihi hadis. Bilang Nabi, kalau kalian masuk ke dalam api itu, maksudnya kalian taati perintah pemimpin, aku memang memerintahkan kalian untuk taat kepada pemimpin. Ya.
Jadi apapun yang dikatakan pemimpin wajib untuk yang dipimpin taat. Tapi dalam hal ini kata Nabi, kalau kalian mentaatinya dengan cara masuk ke dalam api yang sudah berkobar besar, maka kalian tidak akan lagi pernah bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya. Maksudnya apa? Tidak bakal bisa keluar dari api neraka juga selama-lamanya. Bukan api itu saja. Kalau orang mati kecelakaan karena kebakaran, ya dia tidak selama-lamanya berada di dalam api tersebut. Meskipun jasadnya sudah dikuburkan, dia matinya syahid. Nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian masuk dan mentaati perintah masuk ke dalam api tersebut, maka kalian tidak akan bisa keluar dari api itu selama-lamanya. Artinya nanti juga di akhirat masuk ke dalam neraka dan tidak ada kesempatan untuk bisa keluar. Apa sebab? Karena membunuh diri. Hanya saja perintah kata Nabi taat. Maksudnya taat itu di dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau perkaranya itu tidak baik, bukan ma'ruf tapi munkar, maka tidak ada ketaatan sama sekali. Ini orang nyuruh masuk ke dalam api, artinya bunuh diri. Ma'ruf atau munkar? Itu perintah. Perintahnya ma'ruf atau munkar? Munkar. Maka kata Nabi, taat itu hanya di dalam perkara yang sifatnya ma'ruf. Ada amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, amar ma'ruf ini kalau turun perintah dari pemimpin wajib mentaatinya. Tapi kalau sebaliknya perkara yang munkar meskipun itu pemimpin, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Konteks penguasa atau pemimpin, nah ini bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan di riwayat Abu Abbas, pemimpin ulil amri itu siapa? Para fuqaha, orang alim faqih atau ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada umat manusia. Jadi kalau dalam perkara agama, masalah halal dan haram, kita tidak tahu solusi, datang kepada ulil amri, para pemuka agama. Saat para pemuka agama memberikan hukum begini halal dan haramnya, maka jangan tidak ditaati. Kita ini kadang-kadang demennya itu cuma bertanya. Kipu lah, bahasa sekarang ini kipu. Fugul, kalau orang Arab bilang itu fugul, pengen tahu. Namun taati tidak. Nah ini salah. Mentaatinya tidak. Tidak tahu masalah hukum tentang harta waris. Datang ke yang paham. Dalam hal ini siapa? Ulama, ahli fikih. Nah di situ dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas akan tafsir dari firman Allah, "Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Dah ngerti hukum waris, datang ke ulama, datang ke ahli fikih untuk bagi hasil, bagi waris. Maka dijelaskan, ditanya Pak sama ini ahli fikih, berapa yang ditinggal sama yang meninggal, berapa anak yang masih hidup dari yang ditinggal, berapa laki, berapa perempuan, kan itu ada semua hukum. Karena dia bertanya, dijelaskan sama ahli fikih. Ini bagiannya begini, laki-laki begini, perempuan begini. Yang meninggal itu laki atau perempuan, laki-laki. Istrinya berapa? Kalau
Kalau istrinya satu, bagiannya begini. Kalau lebih dari satu, bagiannya begini masing-masing istrinya. Anaknya juga begini, laki-laki. Kalau perempuan bagiannya, tiba-tiba setelah tahu ada yang gak terima dari salah satu ahli waris, nuntutnya apa? Bagi rata saja. Ini namanya membangkang perintah dari ulama terhadap hukum Allah yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, ini kan contoh. Itu pembangkangan terhadap ma'ruf atau munkar? Ma'ruf. Karena si ahli fikih ini sudah menjelaskan sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan pembahasan daripada tafsir Al-Quran itu sendiri akan berapa persen bagian setiap ahli waris yang boleh dan berhak mendapatkannya. Jangan kita ini kadang-kadang membawa hati perasaan melupakan syariat dan agama lantaran ada rasa iba, kasihan. Contoh bagaimana dia punya saudara miskin, misalnya banyak saudaranya yang meninggal, bapaknya, ibunya meninggalkan harta waris. Yang satu susah, adik misalnya ada 10 keluarga saudara saudari, yang salah satu dari 10 susah, timbullah iba dari salah satu dari 10 saudara ini, ada satu yang iba bagi rata. Kesian saudara kita, sudahlah hidupnya sengsara susah, sekarang dapat bagiannya kecil lagi. Mungkin karena dia perempuan, suaminya mungkin dalam keadaan ya hidup susah miskin. Akhirnya ikutlah ini, akhirnya hidup ya. Kita ini alhamdulillah makmur rajin, kita serba kecukupan, saudara kita rajin yang susah, ya sudahlah kita bagi rata. Salah. Kenapa? Karena yang pertama Al-Quran sudah dibentain. Hukum Al-Quran yang menurunkan hukum Allah di dalam Al-Quran itu sudah bangkangnya. Kalau memang kamu kasihan karena ada salah satu dari 10 saudara ini hidupnya susah, anaknya banyak, suaminya misalnya pengangguran, bagi dulu hukum warisnya. Kalau masing-masing sudah mendapatkan, sekarang kamu akan lihat pada dirimu, betulkah ada iba dan rasa kasihan, atau kamu sayang untuk mengeluarkan itu harta, takut habis. Ini duit belum terima. Misalnya bapaknya meninggalkan warisan ratusan miliaran duitnya. Tapi dari 10 yang menerima waris, satu kehidupannya susah. Andai dibagi rata. Satu orang itu dapat 1 miliar. Satu orang dapat 1 miliar. Umpama aja ya contohnya. Satu orang dapat 1 miliar. Kalau dibagi dengan hukum Al-Quran, dengan hukum syariat ahli fikih yang ada itu tidak seperti itu pembagiannya. Tidak satu orang itu satu kepala 1 miliar. Laki-laki kah atau perempuan beda-beda. Persentasenya tidak sama, sahamnya tidak sama. Tapi karena iba belum menerima, ini duit belum di tangan, makanya dia ada iba. Nah, sekarang kalau duitnya sudah di tangan, ayo bisa goyang dia. Juga rugi nih kalau ada itu. Dikit aja lah. Nah sekarang mana ibahnya tadi? Ibah itu pertahankan, karena itu bentuk kasih sayangmu kepada saudaramu. Tapi tidak kasih sayang itu mengalahkan hukum Allah. Itu poinnya. Terima dulu hukum Allah, bagi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, maka iba yang kau simpan terhadap saudara atau saudarimu yang susah, lanjutkan niat baik tersebut. Kita udah dapat bagian niat, aku paling besar nih. Ini kan kita 10 saudara nih. Kalau tadi kita nuntut mau bagi rata, berarti adik kita
ini dapatnya dari 10 miliar harta yang ditinggalkan bapak kita ini, satu orang 1 M. Oke, sekarang bagaimana caranya dia tetap dapat 1 M? Semua dapat 1 miliar. Misalnya ada di antaranya yang dapat 2 miliar, 3 miliar, yang laki-laki ini. Yang laki-laki dapatnya gede, 2 miliar. Nah sekarang maukah dari 3 miliar tadi misalnya dia bagi jadi setiap kepala 1 miliar. Ada yang begini karena duit sudah diterima, duitnya udah di tangan, matanya yang tadi hitam berubah jadi hijau, berubah udah manusia seperti itu. Jadi nanti dulu bagi-bagi untuk dulu. Nah ini ya kan pas saya bertanya ma'ruf atau munkar, itu namanya munkar. Kalau dia ma'ruf, ikuti dia akan tuntunan ahli fikih ini tadi, ulil amri, taat dia sama perintah. Kenapa? Karena ini ulil amri, ulama ini menyampaikan jawaban sesuai tuntunan agama, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya ada dikatakan Nabi, kalau kalian betul masuk ke dalam itu api, ya maka kalian tidak akan keluar darinya, dari api itu selama-lamanya, di dunia dan di akhirat. Api neraka tak bakal keluar, ya, karena sebab bunuh diri, ya, itu menyebabkan yang mati si orang itu masuk ke dalam neraka. Membunuh orang muslim, sama-sama muslim nih, pembunuhan, sama-sama Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, pembunuhan, ya. Berantem cekcok pakai senjata, kayak apa namanya, kayak yang sering kita dapatin. Bukan beda ya kalau di Gaza sama di Israel. Hal ini antara orang yang beriman dengan kafir. Dalam keyakinan kita yang mati dalam keadaan beriman dibunuh orang kafir syahid. Tidak masalah. Ini masalahnya kalau sama-sama beriman, sama-sama Tuhan, sama-sama Nabi, sama agama, berantem cekcok, pembunuhan. Ya, bagaimana bilang Nabi yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka? Ya Rasulullah, kata sahabat, itu yang membunuh, kok yang dibunuh juga masuk neraka? Ajib kan? Kan dia yang dibunuh. Kata Nabi, yang membunuh masuk neraka sebab dia membunuh. Yang dibunuh, yang mati ini, juga masuk neraka sebab ada keinginan untuk membunuh. Cuma kalah saja dia. Nasihat dia kalah. Akhirnya dia yang terbunuh. Poinnya apa? Tidak sepatutnya bagi kita orang yang beriman muslim itu saling menyakiti. Fahami hikmah itu. Biarlah satu mengalah, lebih baik aku mengalah. Ini orang Islam. Ini agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, sholat caranya sama. Cuma sekarang yang aku ingin kalahkan adalah mungkin aku yang salah, nafsuku yang berbisik tidak baik, egoku yang selalu mendorongku untuk berbuat juga tidak baik kepada saudara. Karena dalam ini betul. Ya, ini betul. Lebih betul lagi bagaimana? Jangan bikin masalah. Saya nggak ada masalah. Ya. Atau melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan masalah antar muslim. Ya, antara muslim. Oh, saya sedihnya kemarin melihat berita satu anak membunuh bapaknya sengaja dengan cara dihantam dengan benda tumpul di kepala. Ini bapak sudah bertahun stroke, gak bisa bergerak, tapi meninggalkan banyak waris, banyak harta. Si bapak ini udah tua, ya, sudah tua.
Taunya bagaimana ini dibunuh? Ketika diotopsi. Ya, diotopsi di rumah sakit ketahuan ini sempat mati dibunuh, bukan karena penyakit stroke-nya, ada lebam di bagian kepala. Yang bunuh usut punya usutnya, polisi dengan caranya penegak hukum dapat anaknya apa sebab dia susah, bapaknya banyak harta, tapi tidak mati-mati, stroke, ngomong apa, nggak bisa apa-apain. Akhirnya kesetan dibunuhlah ini papa. Jadi yang namanya setan itu tidak menutup kemungkinan, ya tinggal kitanya. Jangan taat kepada selain kepada perintah Allah, kepada perintah Nabi. Pemimpin kalau itu ma'ruf bukan mungkar, wajib taat. Tapi kalau ada di situ kemungkaran apapun itu, pemimpin seperti apapun itu, ya. Siapa kalau di dalam kenegaraan, presiden, di tingkat gubernur, wali kota, bupati, ya, kemudian dalam desa apa lagi di parlemen, DPR, MPR, itu kan pemimpin penguasa. Andai yang dikeluarkannya itu adalah yang berbau karena wajib kita mentaati, kecuali kalau makruh dan itu diperintahkan olehnya, wajib kita taat. Teman, jadi ilzamut ta'ah melazimkan ketaatan, ijtinabul maksiat menjauhkan orang dari maksiat adalah tugas pokok utama bagi seorang dai, pendakwah, ulama. Tiga ini jangan keluar. Bilang Imam Haddad, kalau mereka keluar dari tiga poin ini, si ulama ini di dalam penyampaiannya, maka dia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Apa itu? Menyesatkan, sesat darinya, menyesatkan kepada awalnya orang yang dia ajarkan. Semoga Allah beri kita pemahaman. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dimudahkan Allah untuk mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.